Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, dunia bukanlah tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia, karena itulah dunia ini tidaklah kekal, karena akan selalu ada kematian sebagai akhir dari kehidupan di dunia ini. Akan tetapi, dunia adalah ladang untuk kehidupan yang abadi dan kekal, yaitu di akhirat kelak. Visi seorang muslim adalah akhirat, yaitu menjadikan dunia sebagai ladang amal terbaik untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Simak video penjelasannya berikut. Saksi Imaji. Hidup saya kayak cuma mampir doang, kayak lagi transit bentaran, kayak lagi lewat doang gitu di dalam sebuah rumah, teman-teman saudara sekalian. Kayak kamu lagi mau jalan, kemudian tunggu dulu, ketinggalan HP gitu, kayak gitu. Kamu kemudian masuk aja gitu ke dalam rumah, set, ngambil HP, keluar, kayak gitu tuh. Nabi Nuh bilang, saya waktu hidup di dunia seperti saya masuk dalam sebuah rumah, masuk dari satu pintu depan, kemudian keluar lewat pintu belakang. Betapa sangat singkatnya. Teman-teman saudaraku sekalian, cuman masalahnya nih di hidup kita yang singkat ini, masa panjang kuburan, masa panjang mahsyar, masa panjang hisab perhitungan, masa panjang melewati jembatan, masa panjang dibentangkannya telaga, masa panjang digiringnya umat di belakang pimpinan-pimpinannya, sampai masa panjang apakah surga ataukah neraka yang tidak ada ujungnya. Itu semuanya tergantung dari bagaimana kamu menjalani masa singkat hidup di dunia ini. Saya ulangi teman-teman, masa panjangmu di akhirat nanti dimulai dari masa panjang kuburmu hingga berakhir antara surga atau nerakakah sebagai tempat kembalimu pada akhirnya yang tidak ada ujungnya selama-lamanya. Tergantung dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang kamu punya dari hidupmu di atas muka bumi ini. Dari hanya beberapa tahun yang singkat hidupmu di atas muka bumi ini. Jangan pernah mau-maunya kamu korbankan yang di sana dengan sedikit kesenangan yang kamu coba inginkan di atas muka bumi ini. Jangan mau-maunya buang kesenangan di akhirat nanti kamu tukar dengan kesenangan sedikit yang kamu dapatkan di dunia ini. Jangan mau, teman-teman saudara sekalian, jangan mau. Jangan mau. Nih, sisa hidupmu ini pastikan kamu hidup di atas muka bumi ini cuma mampir sebentar banget sampai datang ajal menjemputmu, teman-teman. Pastikan kamu mampirnya buat yang benar. Buat apa ustazah? Mampir buat sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Mampir buat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia hanya sesaat, jadikan ia sebagai tempatmu kerjakan taat. Dunia hanya sesaat, jadikan ia tempatmu mengerjakan taat. Kamu mampirlah di atas muka bumi ini, mampir sujud atau mampir kangen sama Nabi Muhammad. Selamatkan. Kalau kamu hidup di atas muka bumi ini, mampirnya kamu mengerjakan 2 hal itu, kamu selamat, teman-teman. Mampir sujud sama Allah dan mampir kangen sama Nabi Muhammad SAW. Mampir kenalan sama Nabi Muhammad. Karena yang paling kamu perlukan
menghadapi masa panjang akhirat yang dimulai dari kuburan hingga selama-lamanya di surga atau neraka, yang kamu perlukan pada saat itu hanya dua hal: rahmat Allah, syafaat Rasulullah. Rahmat Allah, kasih sayang Rasulullah. Kenapa pakai ada Rasulullah, Ustazah? Bukannya semuanya punyanya Allah? Karena Rasulullah manusia paling tercinta di sisi Allah. Karena Rasulullah makhluk paling disayang sama Allah, yang katanya Allah dalam salah satu hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, andai tidak karenamu wahai Muhammad, tak akan kuciptakan dunia seisinya hingga akhirat dan surga neraka sebagai tempat akhirnya. Andai tidak karenamu, aku tidak akan menciptakan semuanya. Karenanya penting bagimu, kamu deketi Allah lewat Nabi Muhammad. Dunia jadikan tempat mampir sujud kepada Allah lewat jalan Rasulullah. Mampir taat pada Allah lewat ittiba, pengikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampir cinta kepada Allah, mampir cinta lewat kekasih Allah Nabi besar Muhammad. Udah belum? Mudah-mudahan yang udah diterusin, yang belum cepetan puter balik. Kalau kamu hidup di dunia cuman buat dunia, dengan apa kamu akan kembali pulang ke sana? Allah yang menciptakan segala benda dan memeliharanya, menumbuhkan, melenyapkan, lalu mengembalikan lagi ke bumi. Dialah yang Maha Kuasa dan menetapkan hukum-hukum perubahan itu. Semua yang ada di atas bumi ini tentu menempuh suatu proses perubahan dari lahir, tumbuh, kembang, layu, dan lenyap. Oleh karena itu, manusia yang menjadi penghuni bumi ini jangan tertipu oleh kemegahan dunia, karena itu semua hanyalah ujian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.